kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa ada kendala suatu apapun. Dan tak lupa sholawat beserta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Untuk mempersingkat waktu pada siang hari ini, Bapak terlebih dahulu mengabsen siapa saja yang tidak berangkat ya. Ya Pak. Oke, yang pertama ada Ahmad Iqbal Hasan hadir. Hadir. Wahyu Nur Maulana. Hadir. Haris Abdullah. Amar. Hadir. Oke, untuk siang hari ini semua siswa masuk semua. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai sejarah tradisi Islam Nusantara. Sejarah tradisi Islam di Nusantara. Sebelum masuknya Islam ke Nusantara, agama Hindu, Buddha itu sudah terlebih dahulu memasuki di Nusantara. Perkirakan itu ada sejak abad kedua. Kemudian masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dan pendeta India dan Cina melalui dua jalur. Yang pertama jalur darat dan jalur laut. Skip sih. Nah, sejak saat itu masyarakat mulai mengenal agama Hindu dan Buddha dan kemudian meyakininya. Dalam perkembangan masyarakat Nusantara pun memiliki budaya adat serta tata cara hidup sesuai ajaran Hindu Buddha. Kemudian pada abad ke-7 masuklah agama Islam ke Nusantara yang dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab. Masuknya Islam ke Nusantara dilanjutkan dengan dakwah Islam dari para ulama. Para ulama itu mengetahui bahwasannya masyarakat di Nusantara itu memiliki budaya dan adat istiadat. Akan tetapi para ulama itu tidak langsung memusnahkan adat yang telah ada di Nusantara itu, melainkan mengubahnya. Dalam dakwah para ulama mencoba untuk menyesuaikan budaya masyarakat dan ajaran dengan cara melakukan kulturasi atau penggabungan budaya ajaran Islam ke budaya Nusantara. Dengan konsep tradisi lokal sudah ada akan diisi dengan ajaran Islam. Akan tetapi untuk ritual atau tradisi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, yang bertentangan Al-Quran dan As-Sunnah seperti berjudi, minuman keras, dan menyembah kepada berhala, itu dihapuskan dan diganti dengan ajaran Islam. Penggantian ini tidak secara semena-mena, melainkan berdasarkan dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Saat menyiarkan Islam, Rasulullah SAW tidak melarang maupun memusnahkan tradisi Arab, tetapi menyesuaikan dengan ajaran Islam. Jadi ada contoh Islam di Nusantara. Yang pertama halal bihalal. Tradisi halal bihalal biasanya itu dilakukan setelah umat Islam menyelesaikan ibadah puasa Ramadan atau di hari raya Idul Fitri. Tradisi ini dilakukan dengan cara bermaaf-maafan
antara keluarga, saudara, teman, ataupun saudara lain-lainnya. Dari sejarah halal bihalal ini muncul pada 1948 saat jelek banget. Nah, kemudian ada sejarah tradisi yaitu sekaten. Sekaten adalah tradisi Islam yang diadakan oleh Keraton Surakarta yang ada di Yogyakarta yang bertujuan untuk mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menurut sejarah, tradisi sekaten ini digagas oleh salah satu wali songo yakni Sunan Bonang. Kala itu Sunan Bonang mengumpulkan masyarakat setempat untuk menyampaikan dakwah Islam. Setelah masyarakat berkumpul, mereka disuguhkan penampilan gamelan. Di sela-sela pukulan gamelan diselingi bacaan syahadatin atau 2 kalimat syahadat bersama-sama. Selain halal bihalal dan sekaten, masih banyak contoh tradisi Islam di Nusantara. Yang pertama itu ada gerebekan, kemudian mauludan, Rabu Kasan, ataupun kupatan. Jadi ada yang tahu apa itu tradisi? Ada yang tahu tradisi itu apa? Nggak tahu Pak. Jelasin dong Pak. Jadi tradisi merupakan warisan kebudayaan dari masa lalu yang turun-temurun dan mewariskan dari nenek moyang ke cucu-cucunya, yang biasanya memiliki ciri khas dari setiap daerah ke daerah lainnya. Jadi tradisi ini suatu tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang dan memiliki ciri khas dari suatu daerah ataupun daerah lainnya. Adapun tradisi-tradisi yang ada di sekitar kita, contohnya apa aja tradisi Islam di sekitar kita ini? Wayang. Oke. Wayang. Wayang. Gamelan. Gamelan di sini jarang. Bercorak Islam itu biasanya itu yasinan itu. Yasinan. Gendurenan. Yasinan. Kemudian ada Jaranan Pak. jaranan itu bukan itu. Oh, bukannya Islam Bukan, Pak ya? bukan Islam itu. Kristen ya Pak? Bukan bagian dari Kristen. Oke, lanjut. Wayang, yasinan, kemudian ada apa aja lagi? Gendurenan. Gendurenan, oke. Gendurenan, benar kan? Gendurenan. Duren. Oke, kemudian ada 7 bulanan. 7 bulanan. 7 bulanan ya orang melahirkan Pak. Ya kan? Besar-besar. Orang menghamili. Orang hamil. Orang hamil Pak. Oh ya, ini 7 bulanan itu setelah orang hamil. Selamatan. Ya, selamatan itu. Selamatan orang hamil Pak. Mungkin cukup itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.